Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Gimana kabarnya lur? Baik-baik wae lur? Alhamdulillah kalau kalian baik-baik aja. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi lagi untuk penyebab kenapa cana maru kalian itu gosong dan cara untuk menangani cana maru yang gosong. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang berada di bawah ini, dan jangan lupa juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis dan satu subscribe kalian merupakan semangat lebih untuk kami agar terus berkarya. Oke, langsung saja ke videonya. Gaskeun boy. Nah, di depan kita ini sudah ada cana kita yang gosong ya. Ini cana jenis Red Barito. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan menurut pengalaman saya penyebab dari cana maru gosong itu kenapa gitu. Biasanya yang pertama itu untuk cana maru itu karena stres. Untuk cana maru itu mau Yellow Centaurum, Red Barito atau dan lain-lainnya, biasanya kalau stres itu bakal menjadi gosong ya. Dan itu bervariatif. Ada yang bisa dihitung menit, ada yang bisa dihitung hari, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan gosongnya. Termasuk ikan ini sendiri itu gosongnya berbulan-bulan ya. Ini emang warnanya belum terlalu keluar, belum wah lah ya. Cuman untuk ketika pertama kali ikan ini datang itu sangat jauh gitu. Kalau pertama kali ikan ini datang itu, kalau bisa dibilang untuk sekarang itu cana Black Maru ya. Iya, Black Maru. Yang sedang tren itu ya, cana Black Maru. Yang hitam aja itu sekujur tubuhnya. Nah, yang kedua itu biasanya ada beberapa ikan yang ketika dikasih settingan tank gelap-gelap seperti yang kita gunakan, background hitam, pasir hitam, ikannya gosong, ada itu juga. Nah, untuk yang ketiga biasanya karena kita overfeeding. Kenapa overfeeding bisa menimbulkan gosong, bos? Nah, akan saya jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Karena untuk cana sendiri apabila dia terlalu kenyang, itu akan menimbulkan cana menjadi mager dan gosong ya. Karena ada beberapa cana yang ketika dia mager itu bukan keluar warna, malah dia tuh hitam kelam ya, tadi yang saya bilang itu Black Maru ya. Dari mental juga bisa jadi ya, membuat ikan gosong itu biasanya ikan yang mentalnya down atau mentalnya belum 100% bagus ya. Biasanya itu ikannya juga bisa gosong juga gitu. Nah, untuk tadi yang saya sebutkan itu untuk pakan yang mempengaruhi ikan gosong itu, sepengalaman saya dan yang saya sudah tahu itu biasanya karena kita memberikan jangkrik, ulat Hongkong dan ulat Jerman dengan takaran yang berlebihan, atau dengan kata lain overfeeding. Nah, itu dampak dari overfeeding itu sangat banyak ya. Jadi bisa membuat ikan gosong, bahkan bisa membuat ikan sampai mager kuncup. Nah, untuk mengetahui apakah ikan kita overfeeding atau tidak itu bisa kita lihat dari tubuh ikan tersebut dan dari gerakannya ya. Kalau yang overfeeding itu biasanya cenderung gerakannya sangat lemah atau lambat gitu. Dan untuk posisi perutnya sendiri itu gemuk. Nah, kebetulan kalau ikan ini tadi udah saya beri makan juga sih, baru saya beri makan. Jadi untuk perutnya ya agak sedikit membundar ya. Sama seperti kameramen saya ini. Perutnya agak sedikit membundar karena overfeeding. Overfeeding nasi.
Betul, kalau untuk ikan itu biasanya overfeeding, ya itu untuk pakannya bebas ya. Pakan apapun kalau overfeeding itu tidak baik. Cuman yang saya tahu itu untuk jangkrik, ulat Hongkong dan ulat Jerman itu bukan tidak baik. Ada manfaatnya tersendiri. Biasanya ulat Hongkong, jangkrik, dan ulat Jerman itu digunakan untuk mempertebal atau mempertegas bar dan menghitamkan dosa-dosa. Betul itu. Sekarang langsung ke penanganan mungkin ya. Nah, ada beberapa cana yang ketika diberikan kaca itu keluar warna, dan ada juga cana yang ketika kita beri kaca malah menjadi gosong. Nah, contohnya ikan ini. Saya akan memberikan kaca nih dari warna pertama ya. Nah, ikannya malah menghitam kan? Tuh. Warnanya jadi pudar ya. Tuh ini kan apa? Sampai mulutnya hitam ini. Matanya juga hitam. Nah, untuk penanganannya biasanya yang pertama, kalau saya pribadi sih, saya pasti menggunakan heater yang di set di angka 30 yang utama. Kalau misalkan emang ikannya itu buluk yang berbulan-bulan, contohnya seperti ini, biasanya kita menggunakan air dangkal atau air 30% dari tinggi tank, kira-kira segini nih. Untuk airnya sendiri segini. Kalau untuk ukuran ikan 27 cm biasanya saya gunakan dua kali atau 2,5 lebar badan ikan ya, untuk menggunakan air dangkalnya. Nah, untuk penggunaan ketapang juga bisa kalian gunakan, karena untuk penggunaan ketapang itu biasanya itu kan selain menstabilkan pH air, biasanya untuk cana-cana itu bisa membantu menaikkan warna. Selain itu kita bisa menggunakan tank dengan settingan yang cerah-cerah. Atau kalau misalkan kita kekeh nih pengen pakai background warna hitam, nah bisa kita pakai pasirnya yang warna merah, jangan hitam. Kenapa? Ya agar memicu warna si cana tersebut itu keluar lagi ya. Nah, ini ada satu tips yang sudah kita lakukan dan ini sangat berhasil nih untuk membuat ikan tidak gosong. Tipsnya seperti ini, coba lakukan, praktekkan yang tadi. Ini nih, ini tips, boleh kalian lihat dulu ya warna ikan dan warna mata ikan sebelum dan sesudah. Langsung cerah. Nah, tuh bisa kita lihat ya, dari mata dia langsung memerah, dan untuk warna dia keluar lagi. Dan biasanya kita mengeluarkan andalan kita kalau untuk mengatasi cana yang gosong, yaitu kita menggunakan white maru. Lihat warnanya kan, keluar lagi warnanya tuh. Ya, ini emang nggak semua ikan bisa seperti ini ya. Tapi untuk ikan yang di sini itu karena kita mungkin keseringan menggunakan si white maru untuk menggoda-goda ikan, jadi untuk ikan-ikan yang di sini tuh ketika dia bertemu dengan si white maru itu malah jadi enak gitu loh. Tuh bisa kalian lihat ya untuk warna ya. Bisa dibandingkan lah dengan sebelum kita melakukan ritual pemukulan dan pengembalian warna si barito ini. Nah, untuk treatment warna dan treatment lainnya itu ada di konten-konten yang lain. Ini di konten ini kita khususkan untuk mengembalikan warna ikan yang gosong. Karena kalau misalkan ikan kita gosong itu ya kurang enak dilihat aja gitu.
ada yang kurang gitu. Kurang. Si kurang pokoknya. Jadi pada dasarnya ikan gosong itu terjadi karena stres dan mental Down. down. Mentalnya belum stabil ya. Kalau mentalnya udah stabil mah tuh keluar lagi warnanya kan. Satu lagi bos, Apa? overfeeding. Iya, overfeeding. Karena kalau overfeeding tuh biasanya males dan namanya orang malas mah tidak ada sinar-sinarnya. Betul, Ikan bawaannya juga ya sama. pengen diem aja gitu. Mager alias malas gerak. Itu bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Ya mungkin untuk informasi yang kita berikan sekian dulu aja. Semoga informasi kita bermanfaat buat kalian dan semoga ikan kalian itu semakin indah dan semakin bagus. Kurang lebihnya kita minta maaf apabila ada kekurangan, itu real dari kami dan kesalahan itu real dari kami. Dan untuk kebenarannya semua kembali kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Mungkin segitu aja yang bisa kita berikan. Untuk bagi yang ada tips lain itu bisa di komen ya. Kita sharing aja di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan jangan lupa komen dan like juga ya, serta share. Tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.